Jualan di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau aplikasi ojol lainnya, sudah pasang promo, bikin promo, tapi masih belum laku juga, alias ya nggak banyak yang beli. Teman-teman mungkin melupakan satu hal ini. Mau tahu penyebabnya? Simak videonya sampai habis, jangan di skip. Sebelumnya kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semua yang nonton video ini usahanya atau jualannya semakin laris dan jadi usaha yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa yang nanya ke saya via komentar ataupun personal juga. Kak, saya udah ikut promo, tapi kok masih belum laku juga ya, alias belum ada yang beli. Bang, saya baru mulai jualan nih, baru mulai usaha, tapi kok masih belum ada yang beli juga ya. Itu padahal saya udah ikut semua promo dari promo-promo apapun lah dan lain-lainnya. Baiklah, kita coba diskusi ya. Singkat cerita, ada beberapa orang yang nanyain ke saya itu. Saya coba analisa atau lihat outletnya gitu. Maksudnya saya minta kayak, coba deh share linknya, saya mau lihat gitu kan. Dan ternyata teman-teman semua ini rata-rata melupakan satu hal ini. Apa sih hal ini yang menurut saya tuh penting banget, tapi teman-teman tuh pada lupa. Apa itu? Ya, konten. Yes, bener banget, konten. Konten tuh adalah raja di era digital saat ini. Karena kalau ditanyain, apa sih bang yang dimaksud dengan konten? Oke, yang dimaksud dengan konten di sini adalah kenapa sih konten visual itu penting tuh. Kemudian juga kenapa konten foto menu itu juga harus yang baik gitu, harus yang bagus. Kemudian juga ada konten pengaturan kategori menu, konten nama menu, konten nama deskripsi menu. Sama-sama kita lihat di layar. Kenapa konten visual di GoFood itu penting atau di aplikasi ojol lainnya? Di era digital, 90% keputusan pelanggan itu membeli bergantung pada visual yang dilihat oleh pelanggan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di layar nih, gitu kan, yang mana nih yang lebih menggugah selera? Yang ini atau yang ini? Ya kan? Teman-teman pasti udah tahu ya, pilih mana yang lebih menggugah selera. Boleh juga sih kalau mau cantumin di kolom komentar. Kemudian konten apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk memikat customer atau konsumen? Balik lagi kita lihat ke layar nih. Kalau misalnya lihat di gambar ini ada yang di paling atas itu namanya merchant page banner. Kemudian ada update operasional resto, lalu ada kategori menu, lalu ada foto menu, dan ada juga nama dan deskripsi menu. Jadi yang dimaksud ini tuh apa? Pertama, merchant page banner atau merchant banner. Itu yang paling pertama dilihat oleh customer ketika customer itu browsing makanan atau resto kita. Yang kedua, operasional resto. Jangan sampai sebenarnya toko tuh udah tutup, ternyata jam operasional diatur masih buka. Ini juga jadi informasi untuk customer atau jam berapa sih buka. Itu jangan sampai customer jadi kecewa gitu. Begitu udah pesen ternyata drivernya datang, ternyata restonya tutup. Yang ketiga, kategori menu. Kategori menu ini untuk apa sih? Kontennya untuk memudahkan customer menemukan menu makanan dan mengelompokkan per kategori. Di pengaturan menu juga bisa membuat menu rekomendasi. Nanti kita bahas ya menu rekomendasi itu apa. Kemudian ada foto menu, itu harus lengkap semua. Jika tidak lengkap, customer itu mencari produknya tidak akan muncul di pencarian gitu. Jadi jangan sampai begitu nyari tapi tidak ada fotonya, customer jadi kabur gitu. Maksudnya kayak nggak jelas gitu lah seperti apa. Kayak yang tadi di awal gitu kan, mana sih foto yang lebih menggugah selera. Jadi berbeda dengan restoran fisik, di GoFood atau aplikasi ojol lainnya, pelanggan itu hanya bisa dipancing dari indera penglihatan. Jadi berbeda ya sama yang jualan di offline. Kayak misalnya jualan sate gitu ya. Jualan sate itu kan bisa diganggu dari indera penciumannya dengan bau asapnya. Kemudian juga teman-teman mungkin tahu, pernah dengar ada yang namanya soto gebrak ya, yang digebrak gitu. Itu kan diganggu dari indera pendengaran. Lalu apalagi ya? Oh, tukang sate keliling yang gerobak ya kan, itu diganggunya sama dua indera, yaitu indera penciuman sama indera pendengaran. Karena kan dia selain suka ada sambil ngebakar baunya itu, indera penciumannya maksudnya indera penciuman kita keganggu gitu ya kan, kita suka kadang-kadang nyium, wah ini bau sate nih enak ya. Terus sama dengar dari indera pendengaran yang ya tukang sate kita pasti tahu ya, sate gitu ya. Atau yang lagi rame sekarang tahu bulat ya, tahu bulat nggak dari sekarang ya, udah lama juga. Tahu bulat tuh juga mengganggu indera pendengaran. Jadi di sini tuh adalah masa penentuan dari suksesnya penjualan teman-teman. Berikutnya, pastikan konten GoFood atau aplikasi ojol teman-teman itu sudah lengkap gitu ya. Jadi kalau misalnya lihat lagi nih di gambar ini adalah contoh menu yang kurang baik ya. Jadi satu, namanya doang ada tapi deskripsinya tidak ada, dan sudah pasti jelas adalah fotonya tidak ada. Ini contoh dari deskripsi dan tidak ada foto. Nah, dari sudut pandang fotonya sendiri juga ini kelihatan kan bahwa gambarnya gelap, terus udah gitu pengambilan gambarnya kayak ini lagi proses memasak, tidak jelas gitu kan. Kemudian ini ada contoh
adalah menu yang lebih baik gitu. Jadi dari namanya sudah jelas gitu, terus ada deskripsinya, fotonya juga itu lebih jelas gitu. Dari angle-nya, sudut pandang sama cahaya itu sudah kelihatan semua. Jadi menu yang lebih baik. Jadi di sini note-nya adalah besarnya, maksudnya kesimpulannya adalah penjualan resto dengan foto-foto menu yang lengkap itu lebih tinggi sekitar 80% sampai 90% gitu. Jadi teman-teman bayangin ya, kalau misalnya kita jadi customer juga, di saat misalnya kita mau beli nih satu produk tapi misalnya ada sop buntut gitu kan, tapi nggak ada fotonya, kita kan akan mikir lagi ini kayak gimana ya bentuknya sop buntutnya, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah kita masuk ke pengaturan menu dan rekomendasi menu. Apa sih yang dimaksud dengan pengaturan menu atau menu di GoFood atau aplikasi ojol lainnya? Jadi menu di sini nih teman-teman ya udah pasti udah tahu ya, kalau kita tuh bisa nambahin menu, kategori, serta mengatur ketersediaan menu itu di aplikasi ojol kita dari masing-masing menu yang lagi online nih. Lalu yang dimaksud dengan menu rekomendasi apa sih ini Mas? Jadi teman-teman mengarahkan pelanggan untuk membeli produk andalan pada kategori menu rekomendasi. Contohnya gini lah, misalnya teman-teman suka perhatiin nggak sih kalau misalnya kita datang ke satu resto, kalau menunya cukup banyak nih, ujung-ujungnya kan ya suka, saya deh paling sering nggak usah jauh-jauh. Saya juga ujung-ujungnya kadang-kadang baru lihat-lihat menu sebentar, udah gitu saya manggil waitersnya gitu atau pelayannya, Mbak, Mas, ini menu rekomendasinya apa ya? Itu karena dari segitu banyak menu juga ya minta rekomendasi lagi ujung-ujungnya. Sama di aplikasi ojol, GoFood atau yang lain-lain itu, kita juga pasti akan nyari menu rekomendasi. Jadi teman-teman harus mengarahkan lah gitu. Nah, gimana cara menentukan menu andalan gitu? Yang pertama adalah teman-teman harus melakukan uji coba secara offline. Contoh gampangnya gini, menu andalannya teman-teman bisa dibagikan atau di-sharing ke kerabat atau kolega, ditanyain pendapatnya. Dari misalnya dari 5 menu nih, mana yang menu terbaiknya? Itu nanti bisa dijadikan menu rekomendasi. Kemudian bikin menu-menu yang unik atau yang sedang tren atau kekinian di pasar. Lalu menu-menu dengan harga pas yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, itu bisa dimasukkan ke kategori menu-menu rekomendasi. Apalagi zaman saat ini menurut saya kalau agak tinggi-tinggi harganya juga mungkin agak susah kali ya. Tapi balik lagi ya, itu kan ke customer-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, tentukan menu rekomendasi itu sama dengan menu andalan, itu bisa dipilih gitu. Nanti jadi susunan-susunannya itu bisa dilihat bahwa kategori-kategorinya itu semua akan ada gitu, dari menu rekomendasi, promo, menu ala carte, menu minuman, dan lain-lain. Kalau kita ngebahas konten tentang menu rekomendasi, tampilan menu rekomendasi itu di aplikasi GoFood atau aplikasi lainnya, itu teman-teman harus diingat-ingat juga nih gitu. Maksudnya dalam arti kata di saat bikin menu rekomendasi itu maksimal itu 7 menu yang direkomendasikan kalau saran saya ya. Kenapa? Karena kalau menu rekomendasi juga terlalu banyak, itu biasanya orang jadi malas gitu, kayak terlalu scroll apa ya bahasa? Ya dicari gitu. Kalau terlalu banyak tuh biasanya akan malas juga. Yang kedua, menu rekomendasi itu menu rekomendasi itu biasanya terpasang paling atas bahkan sebelum menu promo. Dan yang berikutnya adalah foto-foto di bagian rekomendasi. Pastikan itu biasanya lebih besar, jadi fotonya harus bagus. Jadi pastikan juga kalau teman-teman ada menu-menu rekomendasi, fotonya yang proper. Nah, kita ngomongin soal foto, saya bukan fotografer ataupun saya bukan videografer, tapi ya dikit-dikit saya tahu lah teknik tentang foto. Kalau misalnya teman-teman pengen saya buat konten atau visual tentang foto, boleh banget dicantumkan di kolom komentar. Saya nanti akan sharing-sharing lah gitu teknik-teknik kita pengambilan foto kalau pengen. Kalau misalnya enggak, ya udah saya skip aja tuh, karena mungkin saya kurang pantas lah gitu. Mungkin lebih baik yang ngajar atau sharingnya benar-benar memang fotografer. Kemudian kita masuk ke konten penamaan menu dan deskripsi menu. Apa sih Bang yang dimaksud dengan nama menu dan deskripsi menu? Nama menu yang baik itu akan memudahkan pelanggan untuk menemukan produkmu. Jadi semakin besar kemungkinannya untuk pelanggan itu membeli produknya teman-teman. Maksudnya gimana nih? Satu, misalnya penamaan menu itu harus jelas dan tidak disingkat. Kayak misalnya soto ayam, jangan disingkat jadi STOAYM gitu ya, atau misalnya nasi kuning jangan jadi nasi KNG gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan singkat, harus ditulis nasi kuning. Kemudian yang kedua, panjang nama menu itu direkomendasikan tidak lebih dari 70 karakter. Yang ketiga, tidak menambahkan emoticon atau tanda baca yang aneh-aneh. Dan yang keempat, tambah keterangan yang mendetail tentang menu seperti bahan-bahan yang digunakan. Jadi kayak deskripsinya. Jadi contohnya misalnya gini, paket ayam bakar gitu. Kalau memang isinya ada nasi, ada sambal, ada lalapan, ditulislah. Misalnya kan paket ayam bakar nama menunya. Karena kan kita nggak bisa nulis panjang-panjang, tidak lebih dari 70 karakter. Itu dibantu di deskripsi menu. Jadi paket ayam bakar tuh isinya apa aja? Nasi putih, ayam bakar, terus mungkin ada sambalnya, ada lalapannya, dan lain-lain. Bahkan kalau misalnya mau ditulis sambal terasi atau sambal apa dan pilihan-pilihan itu. Jadi deskripsi itu adalah yang membantu atau mensupport dari nama menu tersebut. Yang kelima, tidak mencantumkan informasi nomor telepon, alamat, atau jam operasional, dan lain-lain. Baiklah, jadi ini
video tentang konten, pentingnya konten, atau teman-teman suka melupakan hal ini gitu. Jadi kan kian banyak yang nanya gitu kan, bang saya udah kayak ikut promo, udah pasang promo, tapi mereka semua melupakan satu hal ini gitu. Hal yang menurut saya sangat penting banget adalah konten. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh banget dicantumkan di kolom komentar. Saya Didit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata saya mohon maaf, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.